dalam hal perkawinan anak domba. Kira-kira begitu. Jelas toh? Gimana bro? Ya udah, kalau memang itu perspektif kepercayaan Bapak ya sudah, saya Bukan hargai, kepercayaan Pak. saya tertulis. Ya habisnya cara memahaminya beda, Pak. Cara Coba kau memahami pahami saya seperti dengan apa? Ya udah Pahami coba. seperti apa? kalau kan saya sebutkan nanti kan Bapak protes juga. Jadi Enggak, kita akan menerima gitu kan. Tadi nah itu makanya kalau di kita kan kesibukannya memecahkan perawan-perawan bidadari Islam. Kami menerima dengan bangga gitu. Nah, sekarang kok kekristenan nggak menerima dengan bangga ketika Tuhannya memecahkan apanya manusia lah gitu. Jelaskan versi kamu bro. ya kalau versi saya sih beda ya Pak ya, karena ini kan Bapak menafsirkan ayat kan gabung-gabungkan gitu. Tapi ya sudahlah. Ya udah baca dulu itu Wahyu 19 Ya udah jelasin lah. Jelasin lah. dulu. Mau Jelasin dibaca Wahyu 11-nya apa? Terserah lu. Kejadian satu Wahyu 11 ya loncat 7 perikop dia. 7 apa? 7 pasal. Saya pengen bahas Quran aja Pak kalau mau. Saya pengen nantang Juma itu diskusi Quran. Gua bilang juga skakmat. Gimana Juma? Kisah bidadari kami itu nggak ada apa-apanya dengan kisah Tuhan mengawini manusia-manusia. Nggak ada apa-apanya. My bre. Saya masih menyanyi. Ayo Juma, Masih nyanyi bro. diskusi Quran Juma. Kalau lu memang lu Masih hebat, nyanyi. ayolah kita diskusi Quran. Saya masih bernyanyi. Hati-hati Masih bernyanyi abadi Gurunda ya. Abadi bernyanyi. Di dinding. Baru Diam, diam, 10 Oma. menit. Oma Rama tidur lah Oma. Istirahat Oma. Ya kamu songong, nggak ada ilmu, sosok mampang. Gurunda kau tantang tadi, padahal tewas loh. Apa ya? Ini Gurunda loh, belum dialog sama Gurunda loh, baru sama Selamat, baru sama Bang Handi. Lu udah, saya mau bahas Al-Quran saja. Diskusi Quran kalau memang berani ayo. Saya aja nih murid paling terakhir, ayo murid paling Kamu terakhir. Jadi gimana? Mau tidak bahas Quran? Dia mau bahas Quran, bisa ngaji nggak kamu? Paham nggak kau ngaji? Baca original. Bisa ngaji nggak? Modal Kalau bisa ngaji ngaji doang. baru kau bahas Quran. Model ngaji Kalau ya. nggak Kamu bisa model ngaji, ya apa? udah. Kamu model apa? Bisa Nah, ayo Juma, kita berdua Juma. Ayo, Mari ayo. Juma. Oke, silakan. Dengarkan baik-baik Juma ya. Yuk, Pupu. Kenapa? Imamat 17 ayat 1 Katanya, sampai 6. katanya Al-Quran. Oh iya, Imamat. menuju ke situ, akan menuju ke situ. Sabar Pak. Sabar Pak, sabar. Mari kita buka. Coba buka dulu Bang Juma. Ya, Imamat 17 ayat 1 Bacalah. sampai 6. Kau Saya- yang buka. Kau yang buka. Oh, saya yang baca tuh Bang Juma. Kau yang buka celana. Oke. Oh, ini kayaknya Lucu di oma-oma malam ini lah. senang-senang banget nih oma-oma ini. Kamu sombong tadi padahal nol. Error otakmu. Kantong kosong bunyi nyerong. Dede. Paulus. Tong kosong bunyinya poh. Nah ini nih. Nanti mereka semua bunyinya kayak gitu setelah di sana. Paham? Jadi mempelai wanita dia. Kosong bunyi nyerong. Waktu terjadi itu nanti bersorak-sorai serta memuliakan karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Di sinilah waktunya menyanyi nih. Pertanyaannya lagu apa? Gitu loh. Lagu apa? Apakah ada sound system? Imamat kenapa imamat tadi, Bung? Mau saya injilin apa? Ya ayo supaya ini supaya Imamat 11 ayat 4 Imamat apa? sampai 6. Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Lah tadi Imamat imamat 17 katanya. Pindah lagi. Imamat 11 Imamat. ayat 4 sampai 6. Sempat. Imamat 11. Imamat 11. Udah mulai latihan dia. Hitung supaya mangap ya. Gak mau makan. Dari yang Oke, boleh saya ini baca? dia. Ya kita baca ya. Boleh saya baca? Iya, Dia mau makan. silakan. Dia mau makan Oh ya udah pelandu lu ini. aja baca silakan. Mau makan pelandu dia. Iya, silakan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang atau dari yang berkuku belah unta, karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belahan, haram itu bagimu. Iya. Juga pelanduk karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat Iya. ke-6. Juga kelinci karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Lah. Iya. Ali Imran 50 ayat 50 dengan 51.
Di situ ada perintah atau dalil yang mengatakan bahwa sabar dulu. Menghalalkan sebagian, Ya, itulah nah itu. kuharamkan. Kenapa? Bagaimana? Ini sabar dulu ya Bang Juma, tahan dulu ya, tenang. Biarkan saya selesaikan narasi saya dulu. Nah, Imamat 11 ayat 4 sampai 6 ini ditulis oleh Musa. Ini kan dari zaman Musa, artinya jaraknya 1800 tahun dengan zamannya Muhammad. Nah, kok bisa di zaman Muhammad itu dirubah itu gitu loh. Coba. Ali Imran berapa tadi? Ali Imran 50 51. Padahal hukum Allah itu kan 51. hukum Allah itu kan kekal dan abadi gitu. Kok bisa ada perubahan gitu? Mohon pencerahannya Bang Juma, guru-guru yang terhormat. Silakan. Oke, nah gitu dong. Kamu harus Tunggu jadi... Gurunda, tunggu. Aku konfirmasi dulu ya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, yang itu. Selamat. Diam. Ini Enggak, aku fokus konfirmasi sama aja. dia. Yang itu, Ali Imran yang itu. Saya sama dia aja. Iya, gua nanya. Ya itu. Oke deh, lanjut. Iya, baik. Jadi yang perlu Anda pahami dulu di dalam Al-Qur'an itu, di dalam surah Al-Maidah, Anda pahami dulu apa yang dikatakan Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah terkait hukum Taurat. Jelas sekali di dalam surah Al-Araf juga jelas dikatakan ya, bahwasanya hukum Taurat itu adalah hukum yang Mohon maaf, Bang Juma, mohon maaf, itu bukan di Al-Maidah, tapi di Al-Imran 50, Pak. Sabar. Oke, silakan. Anda jadi murid saya kok jangan ngeyel. Siap Gurunda, siap. Gitu siap. dong. Ya, Oke. Nah, ketika kemudian Al-Quran menjelaskan tentang hukum Taurat, ternyata hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Al-Araf ayat 145. Ya, itu. Jadi kalau Anda menabrakkan kemudian hukum yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi untuk orang Yahudi dan Al-Quran untuk umat seluruh manusia, Anda keliru. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Fakhusha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasikin. Itu jelas tuh. Kami telah tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu. Ya, jadi siapa yang disuruh? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam untuk berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri-negeri orang fasik. Nah ini, satu, Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31, nomor 1, perjanjian baru Tuhan itu diadakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa hukum Taurat? Apa hukum barunya? Itu Anda baca di dalam Yeremia 31:33 bahwasanya tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam batin mereka, dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi hukum Taurat itu untuk siapa? Bani Israel. Jadi ketika Al-Quran menerangkan wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa atiun, dan sebagai orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Jadi hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Tetapi ketika datang baginda Rasulullah Muhammad SAW, Bani Israel seluruhnya harus tunduk kepada hukum yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga yang tadinya diharamkan pada masa Musa, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, maka
sebagian dari yang diharamkan itu menjadi halal. Itu perintah di dalam Al-Quran. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, wahai pemegang Taurat, sungguh Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Lalu apa kata Allah? Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulan salama wa yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur. Di sini wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan kitab itu wahai ahli kitab, dengan Al-Qur'an itu wahai ahli kitab, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula yaitu Al-Qur'an, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Lalu apa kata Allah? Kalau Anda masih ingin mendengarkan, laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Udah Di dalam ulangan 6, ulangan 4. Tepatnya di Yehezkiel 5. Anda lihat di situ. Bagaimana kemudian Allah murka kepada Bani Israel sehingga mereka dibuat terlunta-lunta sampai datangnya sang penebus, sang penolong lain yang mensucikan manusia. Wa yuzakkihim, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama ketika saya bertanya kepada saudara, kalau Yesus itu Tuhan sebagai penebus dosa manusia, kenapa bukan pada saat Adam dia datang kemudian untuk mati disalibkan oleh Qabil dan Kain? Supaya tidak ada keturunannya berdosa, supaya Nuh, supaya Lot dan seterusnya tidak melakukan kemaksiatan di hadapan Tuhan. Oke, udah Gurunda, udah belum nih? Biar saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi Gurunda. Silakan, jadi kan muridku. di sini Lanjut. di sini di Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini Yesus saja datang untuk menggenapi. Kok tiba-tiba kanjeng Nabi Muhammad datang merubahnya gitu loh. Itu gimana penjelasannya? Silakan Pak. Oke, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan
kepada mereka Bani Israel bahwa telah datang kepada mereka sebuah aturan. Tadi saya sudah membacakan kepada saudara bagaimana Allah kemudian di dalam surah Ali Imran 91 menegaskan, Al-A'raf ayat 145, bahwa hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 untuk Bani Israel. Sekarang Al-Qur'annya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum musnai asyara naqib. Bentar dulu, saudara, bentar dulu. Yeremia berapa tadi, Pak? Yeremia 31 Ayat nomor berapa, Pak? 31 nomor sampai 33. Oke. Nomor 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 32. Oke. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada Oke. waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka Oke. keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka Oke. ingkar meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Oke. Tuhan. Tetapi Oke. beginilah kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Oke. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam Oke. batinku, di dalam meluluskannya di dalam hati mereka. Oke. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi Oke. umatku. Oke. Sudah paham di situ? Jadi di sini Kalau- tidak ada pelarangan soal ini, untah dengan itu, Pak. Di sini cuma bilang hanya menaruh di dalam hati, Pak. Dengarkan, hukum Taurat Tuhan itu disimpan dalam hati Bani Israel. Oke ya. Nah, saya bantu referensi lain, sabar. Di dalam Ulangan 33, di situ sangat jelas dikatakan di data nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jemaat Yakub berarti Bani Yakub, keturunan Yakub. Ia menjadi raja Yesurun. Kemudian ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama, berarti suku Israel secara bersama-sama mereka diberikan hukum Taurat. Data nomor 10, Anda lihat, mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel, mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban bakaran di atas mezbahmu. Berarti hukum Taurat itu memang diperuntukkan untuk Bani Israel, keturunannya Yakub. Jadi kalau ada hukum, contoh, Anda hidup pada masa hukum Taurat, Anda bukan keturunan Yakub, ada pelarangan makan babi. Ketika Anda bukan keturunan Yakub makan babi, apakah hukum jangan makan babi itu berlaku untuk Anda? Tidak. Karena hukum itu hanya datang kepada Bani Israel. Anda Izin bukan Bani menanggapi- Israel. Izin menanggapi Gurunda. Nah, Silakan, muridku. Jadi kan Silakan. di Imamat 11 tadi itu kan itu Imamat 31. Ya, bukan Imamat 11 ayat 4 sampai Oke. 6 tadi itu kan penekanannya memang untuk bangsa Israel, Pak Yes. Gurunda gitu. Oke. Nah, kalau Pak Gurunda bilang hukum Taurat itu kan hanya untuk bangsa Israel, lalu kita melupakan Imamat 11 ayat 4 sampai 6 itu juga untuk Israel gitu. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu datang menghalalkan itu, sedangkan pada dasarnya memang sudah diharamkan gitu dan tidak boleh ada yang merubah itu. Dengarkan. Gurunda, tar dulu dong sebelum lanjut. Tadi yang jemaat Yakub di mana itu dalilnya? Ulangan 33 nomor Cakep. nomor Lanjut. 4. Jadi Imamat 11 itu sangat jelas di situ. Coba Anda baca. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakan kepada Bani Israel. Tidak ada dikatakan kepada Bani Adam, nggak ada. Bani Israel. Demikianlah juga babi, jangan engkau makan karena itu haram bagimu. Ini hukum untuk Bani Israel. Kenapa kita nempel ke sana? Hukum ini untuk Bani Israel karena mereka kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum ini. Dan ingat, hukum ini tidak mengikat seluruh umat manusia, hanya mengikat mereka. Sehingga dinubuatkan akan datang sosok hamba Tuhan yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, di mana hukum-hukum Tuhan itu akan dinyatakan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, tidak ada dari Bani Israel. Kenapa? Karena hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel bukan untuk seluruh bangsa-bangsa. Sedangkan yang datang ini, yang menegakkan hukum-hukum di dalam Yesaya 42 nomor 1 adalah hamba Tuhan yang di atasnya ada roh, di mana roh Tuhan yang akan dinyatakan kepada dia berupa hukum-hukum dan ketetapan itu untuk diperuntukkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Bil bayyinati wal zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Pak. Berapa tadi, Pak? 42 nomor 1. Nomor 1. Iya.
Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku Yes. yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh Yes. rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum Yes. kepada bangsa-bangsa. Di situ tidak ada sebutan Muhammad, Pak. Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada saudara, siapa yang kemudian menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa? Dari Bani Israel dulu, Bani Israel dulu. Yang mendapat tugas untuk menyatakan hukum Tuhan. Kan hukum Tuhan itu datang Torah yang ada juga dari ketetapan-ketetapan kidung yang ada dalam Mazmur, ya. Kemudian firman-firman yang diterima oleh Yesus yang dikhususkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Itu siapa? Yohanes kan? Pembaptis, Pak. Yohanes Pembaptis di mana dituliskan Itu di ayat seluruh kedua, Pak. bangsa-bangsa? Lanjutan ke ayat kedua itu, Pak. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah Ya. menaruh rohku ke atasnya supaya ia Oke. menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Oke. Nah, Yohanes Pembaptis ini yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru itu ya, dia sering Ya. memberitakan firman itu sering sambil berjalan begitu. Enggak, kepada bangsa-bangsa, kepada hukum-hukum Yohanes Pembaptis yang diperintahkan kepadanya untuk dia nyatakan kepada seluruh manusia itu di mana? Kalau nggak ada, saya bacakan Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dari Al-Qur'an. Monggo, silakan. Karena yang menggenapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Oh. alaihi wasallam. Siap. Wa Lanjut. kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran wa nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh kami dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendak di antara hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Sama. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diberi Al-Quran sebagai hukum-hukum untuk dia tegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya Al-Quran ke bangsa manapun harus menggunakan original text. Gak boleh hanya terjemahan. Gurunda. Oke. Jadi penekanan daripada Gurunda ini di Yesaya berapa tadi 30 itu ayat 42 ayat 1 sampai seterusnya itu adalah ayat-ayat yang mau dibilang ramalan atau nubuatan gitu untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira begitu penekanannya. Yes, betul. Mungkin kita bisa baca ya, Pak, di ayat lanjutannya gitu, karena menurut saya kurang lengkap lah kalau kita cuma baca ayat 1 ayat 2 gitu. Iya. Nggak panjang kok, nggak panjang. Silakan. Ayat ke-6 ya, Pak ya. Ayat ke-5 beginilah firman Tuhan Allah. Tuhan menciptakan langit dan membentangkan yang mengharapkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawanya kepada mereka yang hidup di atasnya. Ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau. Nah, tujuan atau penubuatan ini untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Emang Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyelamatkan siapa, Pak, di sini, Pak? Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Oh, oke. Nah, Aku telah membentuk engkau, memberi engkau dengan menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsanya. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad disebut terang juga, Pak? Ada dalilnya dalam Al-Quran? Baginda Silakan disebutkan. Muhammad, dengarkan. Dalilnya, Pak. Terang itu adalah cahaya. Asyura ayat 52. Dan juga saya sudah membacakan kepada saudara bahwa telah datang kepada kamu agama berupa cahaya yang menerang dan juga datang kepada kamu petunjuk. Itu sudah jelas seperti ayat yang saya bacakan tadi kepada saudara. Baik, saudara. Sabar. Ya. Biar lebih jelas. Dikatakan gini, yahdi bihillah manit sama ridwanahu subulan salama wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya. Oke, cahaya itu terang. Oke, lanjut.
Lanjut satu ayat lagi terakhir. Oke. Terakhir kan tadi ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Nah, maksud penyelamatan tadi kan Bang Juma udah menjelaskannya ya kan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini disebut perjanjian juga ya. Kurang lebih begitu. Terus menjadi terang, tadi sudah dijelaskan ada dalilnya. Nah, ayat ke-7, untuk membuka mata yang buta. Nah, sepanjang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad kurang lebih 30 tahun berada di dunia ini, apakah beliau pernah melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang yang matanya buta? Oh, salah Anda memahami itu. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Maksudnya adalah, dengarkan, maksudnya adalah dengan Al-Quran itu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengeluarkan bangsa yang mana bangsa itu buta, yang mana bangsa itu tuli, yang mana bangsa itu tidak tahu apa-apa. Itu bangsa jahiliyah. Makanya dia datang dengan apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Mereka kemudian disucikan dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kebutaan, dalam kegelapan, dalam kesesatan yang nyata. Makanya Arab dalam keadaannya sekarang seperti ini, padahal tadinya adalah bangsa jahiliyah. Demikian. Baik. Jadi menurut Bang Juma ayat 7 ini, karena di sini kan ada membuka mata yang buta. Berarti kan kalau kita melihat, perhatikan baik-baik kata demi kata, ini kan kata mata itu kan merujuk pada spesifik atau lebih kepada ya personality humanity gitu, artinya manusianya begitu, bukan seperti bangsa. Mungkin penjelasan Bang Juma mungkin keluar dari konteks apa bagaimana? Silakan Bang Juma. Enggak keluar ke konteks. Kenapa? Karena di sini tidak. Oh enggak. Dengar. Ini berbicara tentang hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, bukan orang per orang. Baca kembali. Di data nomor 2, nomor 1, jelas sekali supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. 1, kemudian dinyatakan lagi di ayat ke-6-nya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa 2. Berarti bangsa yang dimaksud bukan orang per orang. Bangsa, karena hukum-hukum ini harus ditegakkan kepada seluruh bangsa. Maka ketika dia datang, dia memelekkan bangsa-bangsa yang buta hukum, yang tidak ngerti tentang Tuhan, yang tidak ngerti tentang kitab suci. Dia melek setelah ia datang, dan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ayatnya sudah saya bacakan kepada saudara. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Itu jelas. Datang kepada orang yang buta, kemudian mereka beliau membacakan ayat-ayat suci, memberikan keterangan-keterangan kepada mereka, lalu kemudian Rasulullah mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya, dengarkan, mereka benar-benar dalam kebutaan yang nyata. Demikian. Oke Bang Juma, tapi kan di ayat 9 itu dia bilang begini, nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Berarti konteksnya itu adalah penulis ingin mengatakan bahwa yang sudah menjadi kenyataan itu adalah pada zamannya sang penulis ini gitu. Berarti bukan pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad gitu dong. Berarti dalil ini batal dong gitu. Jadi gini, Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran jelas sekali dikatakan, Ali Imran ayat 81, bahwa semua nabi itu diangkat perjanjian oleh Allah. Wa ishazallahu mitsaqa bani kanabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhastum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, ini nubuatan. Manakah aku memberikan hikmat dan kitab kepada kalian, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku ini? Atas demikian itu,
Mereka para nabi kemudian menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kalian semua wahai para nabi untuk menjadi saksi bersama kamu. Jadi nabi-nabi terdahulu memang sudah menubuatkan akan datangnya sosok nabi yang sama seperti Musa, yang menjadi pembawa hukum-hukum Tuhan. Dan nubuatan demi nubuatan itu rentetannya sangat jelas. Dari zaman ke zaman nubuatan terbuka hingga sampai pada poin terakhir final, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini yang diterangkan dalam Al-Quran yang barusan saya bacakan, Ali Imran ayat 81. Demikian. Baik Bang Juma, mungkin Bang Juma kurang perhatikan dengan seksama ya. Kalau saya melihat sih di ayat 9 ini kan nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi kan di situ seolah-olah dia ingin berkata bahwa ini udah jadi kenyataan loh. Pada saat penulis Yeremia 40 tadi dia menulis itu, dia seolah-olah ingin mengatakan kepada pembaca atau saya dengan Bang Juma bahwa itu sudah terjadi pada zaman itu. Gitu. Oke. Hal-hal yang baru hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Jadi dia beritahukan memang pada saat itu gitu. Nah, tanggapan Bang Juma gimana? Oke. Bung, kalau Anda kemudian menyandarkan kepada pemahaman tersebut, saya boleh minta siapa oknum yang menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa? Musa, sehebat-hebatnya Musa hanya untuk Bani Israel. Daud, Salomo, Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu untuk yang bangsa-bangsa, hukum-hukum yang ditegakkan Tuhan untuk bangsa-bangsa itu yang mana? Sedangkan di dalam Yesaya 66 nomor 27, nomor 23 jelas sekali dikatakan, sabat berganti sabat, bulan berganti sabat, bulan berganti bulan, tetapi seluruh umat manusia kelak akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembah kepadaku. Itu yang menjadikan dasar pijakannya itu terjadi, itu siapa? Nabi mana yang mengajarkan kepada seluruh bumi untuk sujud beribadah menyembah kepada Allah? Ya kalau menurut perspektif Bang Juma ya pasti Nabi Muhammad. Yes, karena hanya beliau. Oke. Oke, saya kira saya udah capek. Baik, terima kasih Bang Juma. Nanti di saudaraku. next line lagi saya bertanya lagi. Anda luar biasa, ternyata Anda orang baik. Maaf. Nah itu loh, jubir bisa kayak begini ternyata gurunda ya. Kita respect ini saudara. Jadi saya begini saudara. Saya salah menilai antum. Anda luar biasa ternyata. Baik. Thank you. Saya minta maaf ya. Baik, Selamat malam semua. Saya mohon maaf juga kalau saudara ada kata-kata Jubir. Kenapa sekarang ini tidak konsisten? Kenapa? Karena Anda masih memakai itu sebagai kitab suci Anda. Kalau jelas kami di Islam bukan kitab suci kami itu. Nah, ini yang perlu nanti Anda pelajari lebih mendalam. Kenapa mesti? Kalau Anda konsisten masih mempergunakan itu adalah dasar iman Anda, kenapa mesti babi,
dan lain-lain itu Anda teman Kristen bebas memakannya begitu. Nah, untuk sementara ya atau analisa sementara atau pendapat sementara adalah bahwa yang merubah ini semua adalah Paulus dengan tulisannya yang ada di Efesus 2 nomor 15 tadi itu, bahwa apa, dengan matinya Yesus di tiang salib segala aturan dan perintah hukum Taurat telah dibatalkan. Nah, ini yang problem. Nah, makanya sekarang saudara-saudara kita Kristen itu terbelah menjadi beberapa bagian. Ada Advent yang masih konsisten, ada Katolik yang ikut Paulus, dan ada Protestan kurang lebih sama. Itu pun masih juga terbelah. Nah, untuk itu teman Pak Jubir mohon nanti memperdalam ilmunya lah, bahwa kenapa ada yang merubah. Kalau di agama Islam itu yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena waktu itu berlaku untuk Bani Israel. Tentu dengan perkembangan zaman, Islam itu zaman itu menyesuaikan diri dengan Islam, bukan Islam yang menyesuaikan dengan diri dengan zaman. Nah, kalau Anda ini Anda selalu kekang dengan perkembangan zaman. Untuk itu teruslah belajar dan jujurlah, seperti yang tadi saya juga seperti Bang Juma dan teman-teman yang lain. Kalau sekiranya tadi di awal diskusi ada kerodit, ya kami mohon maaf, karena adalah jubir iman. Jadi iman Anda ini memang iman baik, tapi lebih lengkap lagi iman Anda agar bisa konsisten. Lebih baik carilah jalan kebenaran itu. Hidup ini cuma sekali, solusinya adalah Islam. Itu dari saya, Mas Bro. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata hilaf dari kami. Thank you. Baik. Mungkin ada yang lain lagi sebelum saya tutup, soalnya besok kerja nih. Saya pamit dulu ya, saudara-saudara ya semua ya. Oh ya, silakan Ibu Ya, Bos. semoga saya mau ngomong ini, Bang Juma ada pesan dari Bang Dewa, katanya ada 2 orang mau diskusi sama Bang Juma, mau mendengar pencerahan Bang Juma. Nah, kalau nanti dia gimana, dia mau mualaf 2 orang. Itu pesan dari Bang Dewa. Tapi jam 11 tadi lupa Bang. ya. Iya betul. Ya, jam 11 tapi Bang. 12. Jam 11, jam 12. Jam 11, 12. Iya, Jam antara jam 11, 12. Oh. Oke. Nanti itu Oke, lanjut. Silakan. masih ada urusan ke Bang Jubir. Kalau enggak Bang Jubir turun, ada yang mau naik di bawah. Baik. Mungkin mau lanjut. Terima kasih semua Ini saudara-saudaraku. Gurunda, terima kasih. Selamat malam. Malam. Nah, ini Jubir. Wabarakatuh. Sehat. You got our respect. Kau mendapatkan respect dari Muslim. Ini kan enak dialog kayak gini Iya, gitu. betul. Jadi nggak jadi ya. Jadi nggak jadi nyanyi cica-cica di dindingnya, nggak jadi. Gak ya. jadi, udah tobat dia, tobat Nggak jadi. jerah dia. Saya pun Oke lah. tobat. Saya pun tak mau Tobat. lagi. Capek Oke. bibirku. Ini ada Oke, Jonathan. selamat malam, Jonathan. Dari tadi dia. Jonathan. Salam malam. Ya, halo. Agama apa? Saya cuma mau nyimak aja, Mbak. Kecil banget sih suaranya. Iya, nyimak boleh. Agamanya apa? Saya mah Muslim. Oh, Oh, iya. Assalamualaikum. yuk. Ya teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi ayo. Di Jonathan Kristen, coba Kristen. ucapkan salam, Bro. Typing di bawah agamanya Kristen yuk, di Bro bawah ya. Jonathan, silakan ucapkan salam. Jonathan. Jadi, entar tadi kamu ngomong diam aja, tapi minta naik. Ntar dulu Bunda. Jonathan silakan ucapkan salam dulu buat. Typing di bawah dulu agamanya Kristen. Oh iya. Assalamualaikum buat semuanya ya. Salam kenal dari saya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jonathan. Lanjut. Nah, Salam kenal. sambil Enak menunggu. terbang cuma nerangin gitu kan. Jadi rasa betah aja gitu dengernya. Itu aja saya. Oke. Iya, itu gara-gara latihan nyanyi tadi, Bang. Sampai gini ya. Sambil menunggu teman-teman Kristen di bawah yang naik bertanya, kalau Bang Juma belum capek menyanyi, ya lebih baik Bang Juma jangan dianggurin dong. Gimana, setuju nggak kalau kita gali ilmunya Bang Juma lagi nih sambil menunggu yang di bawah? Iya, kita gali. juga ya. Galileo. Gali Ini agak Sidik buka mute tuh, berarti belum tidur. Iya. Ayo, ada yang mau dikurangin? Lagi dengar Silakan. tadi enak juga itu. Enggak lagi kebiasaan si Sidik itu kalau di sini tidur. Iya Enggak, kan tuh.
tidur, masuk pagi-pagi tidur, masuk siap-siap tidur, masuk sore-sore tidur, masuk lagi malam tidur. Dia tuh tidurnya 2 jam loh. Kurangin itu, udah kita kembali ke topik. Oke. Kalau ada OTN yang mau naik silakan naik, minta Ya permintaan. typing agamanya di bawah Kristen. Ayo oten aja Kristen. Ini juga perlu diulang kembali gitu, lebih mendalam lagi. Tausiah Bang Juma ya. Minta permintaan ya Kristen. Sebenarnya hukum Taurat itu maksudnya apa Bang Juma? Kita imani tapi kita enggak menjadikan pedoman kita sebagai umat Islam. Tapi kenapa masih ada di Al-Quran? Kenapa harus kita imani tapi kita nggak ikuti Taurat itu? Apakah Taurat itu sebenarnya masih ada? Dan seperti apa gitu kira-kira banyak Pak, diedukasi dikit dong. Capek kali nyanyi ditanya. Tunggu Bang Adi, tunggu Iya, ya. iya. Tunggu sayang, tunggu. Aduh. Kebanyakan nyanyi cica-cica di dinding sih. Enggak, HP ku keluar lagi. Kan nakal ini HP ini. Oke, baik. Bagaimana tadi? Bagaimana? Begini. Apanya yang bagaimana? Maksudnya itu kenapa kita umat Iya. Islam wajib mengimani ada kitab-kitab sebelumnya termasuk Taurat itu yang kita bahas tadi. Iya. Tapi kenapa kita nggak dianjurkan